Di Palembang ini kan pembangunan infrastrukturnya cukup pesat, ada LRT, jalan tol baru-baru ini, musim 4 dan 6. Nah, dengan kemajuan infrastruktur yang ada di Palembang, menurut Bapak tanggapannya gimana? Eh, Pertama memang untuk di tahun 2021 titik tekan kita prioritas pembangunan itu ada dari sektor pendidikan, sektor kesehatan, terus budaya integritas, terus dunia investasi, dan terakhir infrastruktur. Kalau kita bicara infrastruktur, maka ini adalah wajah dan tampilan kota. Artinya seluruh jalan akan diperbaiki, seluruh taman akan diperbaiki, termasuk infrastruktur pendukung lainnya. Maka sekarang memang kita sudah memberikan pemetaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab dari anggaran APBN, dari pemerintah provinsi lewat Banbuknya, juga dari infrastruktur dari pemerintah kota melalui dana APBD. Nah, sekarang memang kita sudah paparan dengan Pak Gubernur dalam rangka pemetaan ini. Jadi sekarang ada progresnya lah, sudah kita mulai dari sekarang. Oke. Kan di 2021 apa Pak? Untuk di 2021 perbaikan jalan-jalan, karena ini ada bantuan gubernur ya. Jalan-jalan provinsi sudah mulai kita perbaiki, jalan kota sudah mulai kita perbaiki, termasuk drainasenya, jalan lingkungan, semuanya sudah kita mulai perbaiki. Karena ini adalah baru awal di anggaran APBD, tentunya ada proses pengadaan. Nah, ini sudah sejalan sekarang. Mungkin di bulan depan sudah mulai ready, sudah mulai jalan. Oke, Pak, terkait kata Bapak tadi ada Banggup, itu kisaran berapa dapat Bangupnya Pak ya? Kisarannya belum tahu pasti, tapi proposalnya sudah kita masukkan. Kita lihat Pak Guru cukup concern untuk memperhatikan, karena Palembang adalah chandra di mukanya bagi kabupaten kota lain. Maka Pak Guru concern ke sini pembangunan infrastrukturnya, dan kita sudah paparan. Terus ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah pada level teknisnya. Oke, atasnya untuk infrastruktur aja apa bisa dialokasikan untuk hal lain gitu Pak? Kalau menurut kemarin arah dari Pak Gubernur, infrastruktur termasuk jalan-jalan dan juga aksesoris kota lah ya. Aksesoris kota itu bisa kayak lampu-lampu dimulai dari musim 4, musim 6 juga jembatan Ampera. Termasuk beberapa air mancur menari, dan juga kemarin kita sampaikan dengan Pak Gubernur untuk menata taman-taman yang ada di bawah LRT. Juga taman-taman di pusat, di jantung kota sudah kita sampaikan juga, dan nanti Pak Gubernur insya Allah akan bisa membantu itu. Oke, Pak, kalau saya lihat tuh di jalan-jalan ada bangku. Kalau itu Palembang atau Sumsel ya yang ini yang mengadakannya? Yang bangku-bangku itu Bangku itu. ada pemerintah provinsi, ada juga kita, termasuk perbaikan dan pembenahan trotoar. Ada yang provinsi, ada yang juga kota Palembang. Artinya kita bersinergi lah. Itu kenapa Pak dibikin banyak bangku di jalan-jalan gitu Pak? Sebenarnya bangku itu sih untuk dalam rangka kita menarik masyarakat ini menikmati duduk di sana, tapi kita juga menghimbau warga untuk sama-sama saling jaga lah, jangan sampai diambil, jangan sampai dikotori, ada sampah tolong diambil. Kita mohon bantuan dari warga untuk sama-sama saling menjaga. 2021 kota itu kisaran berapa Pak? Kalau sekarang memang anggaran kita ada refocusing dan realokasi. Fokus kita memang terjadi efisiensi. Efisiensi kenapa? Karena kita kemarin targetnya tidak tercapai. Dari 1,2 hampir 700 sekian lah, hampir mendekati di angka 800 miliar. Artinya 1,4 triliun, 1,2 triliun tidak tercapai, maka ini menjadi beban yang harus kita bayar. Maka dari itu target kita ke depan, pertama itu adalah pajak daerah itu kan ada 2 sumbernya, mulai dari pajak juga retribusi. Nah, ini terus kita genjot, insya Allah ada peningkatan di sana nanti. Oke, kisaran mungkin Pak ada bisa dikira nggak berapa persen sih penurunannya? Kalau penurunan sih cukup lumayan ya, karena kita kemarin hampir di angka berapa 2-3 triliun lah. Tapi kita sekarang turun karena di kondisi pandemi, mulai dari induk 2020 APBDP sampai ke induk di 2021 di 1,4 triliun. Untuk memulihkan perekonomian di Kota Palembang, apa saja sih langkah yang dilakukan oleh Pemkot?
Eh, jadi memang di kondisi pandemi ini kita bukan penghentian. Lahirnya PSBB pertama, PSBB kedua itu semuanya pembatasan, artinya tidak penghentian. Maka dari itu kita tetap antara penanganan di bidang kesehatan dan penanganan di bidang pemulihan sektor ekonomi harus beriring. Maka dari itu dari sektor ekonomi menjadi juga prioritas utama kita, karena kita ingin lebih memberdayakan UMKM. Maka dari itu UMKM melalui dana insentif daerah dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi, juga pemerintah kota, kita dalam rangka optimalisasi itu, sehingga perekonomian di Palembang alhamdulillah syukur sekarang masih menggeliat. Karena sekarang adalah urat nadinya perekonomian Palembang itu bertumpu di sana, di UMKM tingkat menengah ke bawah. Ini yang terus kita dorong, di samping kita mengharapkan investasi yang masuk ke Palembang. Palembang suka bolak-balik zona merah itu Pak gimana? Oh iya. Jadi soal zona COVID-19, terkadang memang kita zona oranye, terus kembali lagi merah, terus berfluktuatif sifatnya. Akan tetapi sekarang memang kondisinya agak stabil. Apalagi kan kita SDM nakes yang sudah divaksin itu kan di angka 49% lah. Sedangkan itu vaksin yang pertama. Vaksin yang kedua di angka 3,sekian% dari target 1,2 jutaan. Nah, kalau ini terus bergulir, kita mengajak masyarakat untuk vaksinasi. Insya Allah, kalau tenaga kesehatan sudah divaksin semua, terus TNI Polri sudah kita vaksin, pelayanan umum juga termasuk warga sekitar, maka kita akan menekan zona merah ini menjadi zona oranye. Dan sekarang baik dari data kematian, data kesembuhan, juga data tingkat hunian di rumah sakit, kita memang di bawah, masih tingkat normal lah. Maka dari itu kita selalu mendorong teman-teman tenaga kesehatan untuk segera melaksanakan vaksin dalam rangka mengurangi zona merah. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.